Anda kembali lagi menyaksikan Profit dalam segmen BUMN Performance Report 2024. Masih bersama saya, Anneke Wijaya. Dan dialog kita lanjutkan bersama dengan Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko atau Pak Teddy. Ya Pak Teddy, kita lanjutkan lagi dialog dari sebelum jeda tadi. Apakah Mitratel berencana untuk melakukan diversifikasi bisnis atau masuk ke segmen baru dalam industri telekomunikasi? Ya, baik Anneke, jadi menarik. Jadi dalam satu company tentu yang dua hal yang menjadi penting. Pertama adalah satu, seberapa sehat company itu sendiri. Dan kedua tentu adalah sejauh mana company ini menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang. Nah, tentu di pertumbuhan bisnis jangka panjang kita harus melihat apakah ada prospek ataukah kita akan masuk ke prospek bisnis yang baru. Nah, kalau tadi pertanyaannya mengenai diversifikasi, tentu iya, diversifikasi ini adalah bagian dari kita memenuhi tantangan bisnis ke depan. Ada beberapa strategi untuk Mitratel melakukan diversifikasi ini. Tentu kita pertama harus mampu mengeksplor kebutuhan-kebutuhan tambahan yang ada di dalam bisnis ekosistem tower itu sendiri. Kita tadi sudah kami sampaikan juga, kita masuk ke bisnis penunjang di luar tower seperti fiber yang sudah cukup running well seperti itu. Selanjutnya kita juga akan mensupport klien-klien kami dengan ketersediaan power system, pengelolaan operasi yang lebih baik, penggunaan teknologi-teknologi edge infra ataupun IoT dan support kita 5G. Namun demikian kita juga tidak berhenti di situ, kita juga sedang mempersiapkan untuk masuk ke satu bisnis teknologi yang agak lebih tinggi, yaitu kita sedang menjajaki untuk masuk ke flying tower system, atau mungkin lebih kerennya adalah teknologi hubs, di mana flying tower system ini adalah memungkinkan perangkat-perangkat BTS itu seolah-olah ditempatkan pada ketinggian tertentu, kayak gitu ya, sehingga memperbesar coverage tanpa harus berada di dalam atau tidak menempel di tanah seperti itu. Jadi ini namanya flying towers. Kita sedang menjajaki kerjasama ini dengan beberapa teknologi partner dan juga sedang berdiskusi dengan sisi regulasi baik di Kominfo, di sisi navigasi Kementerian Perhubungan Udara dan sebagainya. Harapannya tentu ini adalah bagian dari diversifikasi ke depan yang memungkinkan kita akan tumbuh lebih luas, ya, lebih agresif, sejalan dengan tadi terminologi kita harus sehat dan secara bisnis tumbuh jangka panjang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin banyak juga penonton yang belum tahu apa itu flying tower system. Pak Teddy, boleh dijelaskan sedikit lagi, ini nilainya seberapa besar sih Pak kalau nanti sudah dijalankan? Kita masih dalam tahap kajian, tetapi kira-kira ini adalah gambarannya kita akan menerbangkan bersama dengan partner teknologi tentunya, menerbangkan perangkat telekomunikasi ke satu ketinggian tertentu di bawah ketinggian satelit yang ada saat ini. Namun tidak mengganggu lalu lintas perhubungan udara kayak gitu. Tidak mengganggu pesawat yang lalu lalang dan sebagainya. Ini sifatnya masih kajian. Kita sudah bekerja sama dengan salah satu anak perusahaan Airbus, ini Alto. Dan kita sudah membentuk satu tim khusus untuk menjajaki sejauh mana ini bisa diimplementasikan di Indonesia. Layaknya sudah diimplementasikan di beberapa negara lainnya. Nah, ini sangat menarik bila ini bisa diimplementasikan di Indonesia, karena kontur di Indonesia yang geografisnya lebih banyak lautan seperti itu ya. Tentu dengan coverage yang jauh lebih tinggi seperti itu. Daerah-daerah yang tertinggal di wilayah timur dan sebagainya bisa lebih mudah untuk terkonek ke jaringan ataupun infrastruktur telco
di Indonesia ini. Kira-kira seperti itu. Baik, dengan adanya diversifikasi yang sangat menarik ini ya Pak Teddy, apakah ini juga akan menjadi jawaban melihat persaingan di sektor telekomunikasi saat ini, gitu, terutama ketika kita semakin membutuhkan adopsi teknologi 5G dan juga kebutuhan jaringan yang lebih cepat dan stabil? Ya, baik. Jadi salah satu kunci dari penggelaran infrastruktur digital di Indonesia adalah kata kuncinya adalah sejauh mana kualitas jaringan yang terhubung ke dalam perangkat-perangkat telekomunikasi itu sendiri. Nah, disinilah kita sudah bersiap-siap nantinya. Kalau semula kita lebih fokus pada pengelolaan infrastruktur dasar tower, maka kita dengan melengkapi dengan fiber optik dan support sistem lainnya, diharapkan ini akan lebih memudahkan nanti operator pada saat mereka akan mengembangkan jaringan yang mempunyai reliability yang jauh lebih tinggi. Salah satunya adalah 5G. Tipikal dari perangkat 5G ini mereka membutuhkan support jaringan dengan latency yang rendah dan kemampuan daya yang harusnya jauh lebih besar lagi. Nah, inilah yang saat ini sedang kita kembangkan. Basis dari 5G ini tentu nanti akan tergelar di beberapa wilayah-wilayah yang cukup strategis tentunya, baik dalam bentuk small cell atau mikro seluler kayak gitu, ataupun beberapa perangkat-perangkat in-building yang ada di gedung-gedung. Nah, ini yang kita sekarang ini sudah sangat agresif untuk mempersiapkan itu semua. Aneka. Baik, lalu apa saja yang menjadi strategi Mitratel untuk bisa lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor? Apalagi kita tahu juga kompetisi di industri ini semakin ketat. Ya, jadi kami harus mempunyai satu keyakinan kayak gitu ya, di mana Mitratel ini kan menjadi pemimpin pasar lah, pemimpin pasar dari kepemilikan jumlah tower. Yang kalau kita lihat 58% tower kami itu ada di luar Jawa. Kenapa ini menjadi satu hal yang strategis? Ya tentu kepemilikan tower di luar Jawa yang cukup banyak ini mempunyai ruang pertumbuhan yang cukup bagus dibandingkan yang lainnya. Kenapa ini menjadi bagus? Karena kita juga melihat bahwa perekonomian di Indonesia sudah tersebar, tidak tersentralized di Jawa saja seperti itu. Masyarakat di luar Jawa juga sangat perekonomian sangat tumbuh sehingga perlu disupport dengan perangkat ataupun infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni. Nah, inilah yang tentu menjadi satu modal kami untuk memastikan bahwa infrastruktur yang sudah tergelar dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti itu. Dan tentu kita berusaha untuk tetap menjadi pemimpin pasar yang cukup handal, seperti itu. Kita tentu mengedepankan aspek kepuasan kepada seluruh tenan atau seluruh customer kami, karena dalam mendeliver seluruh layanan kita juga menggunakan standar-standar, termasuk kita juga concern kita terhadap implementasi kepedulian kepada lingkungan, sosial maupun sisi tata kelola. Ini menjadi satu modal baik untuk kami. Kami juga memaintain keselarasan antara strategi dengan aspek ESG itu tadi. Dan cukup menarik di kami sudah juga berhasil menempatkan risiko ataupun menempatkan concern ESG kita pada level medium risk level seperti itu. Nah, ini adalah bagian yang pencapaian yang menurut kami menjadi modal dasar bagi kami untuk mampu bersaing secara ketat di industri ini. Kira-kira seperti itu. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan seperti apa arah proyeksi Mitratel hingga akhir 2024. Gitu. Tapi bagaimana dengan tahun 2025 atau mungkin tahun-tahun berikutnya? Apakah ada strategi mungkin diversifikasi lagi? Ya, tentu kita
akan penuhi dulu tahun 2024 ini dengan pertumbuhan yang tetap harus optimis baik kayak gitu ya. Tentu ini bagian dari amanah dari seluruh stakeholder kita bahwa Mitratel sebagai perusahaan terbuka harus mampu tumbuh dan mengenerate keuntungan untuk seluruh stakeholder. Tahun 2024 ini kita akan penuhi ataupun kita akan tutup dengan kinerja yang baik ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan tumbuh di high single digit growth seperti itu. Dan kita sudah mempersiapkan tahun 2025, tentu kita sudah melihat dan kita optimis tahun 2025 ini pertumbuhan akan semakin baik kayak gitu ya. Sejalan dengan dinamika makro yang nampaknya nanti akan sudah mulai membaik. Nah, kita akan berusaha untuk tumbuh melebihi dari rata-rata industri seperti itu. Industri tower sendiri menurut beberapa kajian ini akan tumbuh di kisaran 5 sampai 6 seperti itu. Nah, kita harapkan kita bisa tumbuh di atas itu. Tentu ini butuh fokus dan tadi itu diversifikasi produk-produk lainnya juga kita dorong sedemikian rupa untuk pencapaian jangka panjang kita. Gitu, Aneka. Baik, masih seputar inovasi. Kita tahu keinginan pasar ini kan terus-menerus berubah begitu. Lalu strategi apa yang disiapkan Mitratel untuk bisa menjamin produk ini tetap relevan sesuai dengan perkembangan pasar yang terus berubah? Menarik ini, Aneka. Jadi kata kuncinya sejauh mana Mitratel relevan dengan tuntutan dan tantangan bisnis ke depan. Ya, jadi kita nanti tentu tidak boleh hanya berkutat pada core engine kita di penyewaan menara. Kita harus berani untuk mencoba beberapa portofolio lain ya, termasuk tadi yang kami sampaikan, kita akan masuk ke bisnis flying tower system seperti itu ya, yang menurut kami ini mempunyai market yang cukup besar, terutama untuk daerah-daerah yang ada di kepulauan seperti itu, yang dalam merunningnya juga tidak mudah. Terus beberapa dan termasuk bisnis-bisnis penunjang lainnya seperti itu. Saya kira ini adalah bagian dari kita nanti siapkan untuk tahun 2025 dan seterusnya seperti itu. Baik, mungkin yang penting juga di setiap industri ini adalah bagaimana dengan regulasinya. Apalagi kita tahu juga kita akan ada transisi pemerintahan. Lalu bagaimana Mitratel nantinya akan beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah di sektor telekomunikasi? Apakah nantinya juga akan memberikan dampak terhadap bisnis Mitratel sendiri? Ya, baik. Tentu yang sangat penting dalam bisnis dimanapun juga adalah sejauh mana kita tetap adaptif terhadap regulasi yang berjalan, baik yang sudah berjalan ataupun tata aturan baru yang nanti akan mengatur. Termasuk di industri telekomunikasi juga pasti banyak hal yang disesuaikan atau peraturan-peraturan yang nanti akan berubah. Kita sangat adaptif, kita sangat suportif dan tentu kita bersama-sama dengan industri, bersama-sama dengan asosiasi juga berdiskusi untuk melihat sejauh mana regulasi ini relevan ataupun berpengaruh terhadap bisnis kita saat ini. Jadi di industri, terutama di industri tower sendiri, kita juga aktif dalam asosiasi pengelola tower Indonesia atau di Aspimtel. Kita juga aktif di dalam asosiasi masyarakat telekomunikasi. Dan disitulah letak regulasi biasanya didiskusikan dan dirumuskan bersama. Kita pasti akan sangat aktif dan selama ini juga sudah cukup berjalan dengan baik seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Theodorus Ardi Hartoko, Direktur Utama Mitratel, sudah bersama kami kali ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Anaka.